Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya siang ini? Sehat, cerdas, ceria. Alhamdulillah masih bisa hadir walaupun kita memulai proses pembelajarannya di siang hari. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa. Kepada Edra, Ibu minta bantuannya memimpin teman-temannya untuk berdoa. Di tempat duduk, siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan anak-anak Ibu semuanya untuk tetap menjaga jarak. Kemudian kalau rasanya khawatir setelah bersentuhan dengan teman atau memegang sesuatu, silakan gunakan hand sanitizer yang sudah disediakan. Dan yang lebih pentingnya lagi, tetap memakai masker. Karena kalau tidak berbicara dalam jangka waktu yang lama, anak-anak Ibu tidak dianjurkan untuk membuka maskernya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Semoga nanti anak-anak Ibu bisa menjalankan apa-apa yang sudah menjadi aturan kita bersama. Tetap menjaga jarak, tetap memakai masker. Baik, sebelum kita mulai, Ibu mau mengambil absen dulu. Aini Putri Dwita. Hadir, Bu. Edra Elisa. Hadir, Bu. Fania Fitri Wulandari. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Pani Yudia. Hadir, Bu. Putri Nabila. Hadir, Bu. Ramadania. Hadir, Bu. Regita Cahaya Putri. Hadir, Bu. Salamatul Fatah. Hadir, Bu. Baik. Untuk lebih semangat untuk mencairkan suasana dan agar tidak mengantuk karena suasananya belajar sudah siang, Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu dulu menyanyikan kebangsaan, lagu wajib kebangsaan kita, yaitu nyanyinya dari Sabang sampai Merauke. Ada yang bisa? Ada yang sudah hafal? Ya, silakan kepada Aina memandu teman-temannya.
kasih Ibu ucapkan kepada Aini yang telah memandu teman-temannya dalam menyanyikan lagu wajib tadi. Semoga dengan menyanyikan lagu tadi menambah semangat anak-anak Ibu untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Masih ingat materi kita kemarin siapa? Ya, Nabila silakan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ini sudah betul jawabannya Nabila? Betul. Regita? Yuk. Ya, berarti masih ingat ya kemarin kita itu belajar tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Ada kita bahas tentang politik dan hukum kemarin, ada tentang ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan beserta dengan contohnya. Masih ingat gambarnya yang kemarin yang kita analisis gambar apa? Orang sedang apa kemarin? Iya betul, orang sedang makan. Sedang makan. Tentang sedang ketika sedang makan bersama ya, itu kemarin yang kita bahas. Nah, untuk hari ini kita masuk kepada materi baru ya. Untuk hari ini kita belajar tentang kedaulatan NKRI. Ya, sebelum masuk ke materinya, Ibu ingin bertanya dulu. Yang sudah membaca di rumah ada berapa orang? Yang sudah membaca? Ya, lumayan banyak. Kemudian Ibu ingin tahu dulu dari yang membaca itu, ya dari yang membaca, siapa yang tahu apa itu kira-kira kedaulatan? Ya, Edra, apa Edra? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Oke, kedaulatan kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum di suatu negara. Sudah benar itu Nabila? Sudah kata Nabila. Siapa lagi yang masih bisa memberikan informasi tentang kedaulatan? Ada lagi? Ya, ini apa? Bentuk kedaulatan terdapat dua. Yang pertama bentuk kedaulatan dalam, yang kedua bentuk kedaulatan luar. Bagus. Ada bentuk kedaulatan, ada bentuk kedaulatan ke dalam dan ada bentuk kedaulatan keluar. Ada lagi yang masih ingat? Ada lagi? Kalau nggak ada, Ibu komentari dulu yang dikasih tahu sama teman-temannya tadi. Ya, itu sudah benar. Berarti mereka memang membaca bahwasanya kedaulatan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum satu negara. Kemudian bentuk kedaulatan ada dua. Nanti juga akan Ibu jelaskan. Ya, ada dua, kedaulatan ke dalam dan keluar. Apa itu kedaulatan ke dalam? Apa kedaulatan keluar? Kemudian di kegiatan ini nanti kita khusus membahas tentang kedaulatan. Akan ada video juga yang anak-anak Ibu saksikan nanti terkait pelanggaran wilayah. Kita analisis bersama, tidak lagi dalam berkelompok nanti, karena tugasnya yang berkelompok kita ada proyek namanya yang akan dibikin nanti. Akan membuat produknya. Sebelumnya Ibu ingin tahu dulu, sudah dibawa peralatannya, karton dan segala macamnya? Sudah. Baik, bisa kita laksanakan untuk hari ini. Jadi sebelum kita menonton video, sebelum kita mau membuat proyek pembelajaran kita, Ibu terangkan sedikit dulu materinya, ya, agar nanti tidak salah dalam konsepnya. Ya, kemudian ada beberapa temannya tadi yang belum membaca buku di rumah. Bagi yang sudah, itu akan menambah pemahaman anak-anak Ibu nanti. Silakan diperhatikan ke depan. Ya, untuk kali ini KD kita itu KD baru, ya. KD-nya adalah memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu KD-nya. Kemudian anak-anak Ibu harus tahu dulu manfaat kita belajar ini untuk apa. Dalam materi ini kita nanti akan belajar tentang kekuasaan. Ada sifat kekuasaan, ada sifat kedaulatan itu nanti. Kemudian ada bentuk dari kedaulatan itu. Manfaatnya apa? Nanti melalui pembelajaran ini Ibu harapkan anak-anak Ibu paham bahwasanya walaupun kedaulatan
negara adalah lembaga atau beserta lembaganya itu yang terpilih untuk mengatur kita semua. Kita patuh terhadap aturan mereka yang dibuat oleh negara. Kemudian kita akan menyaksikan pelanggaran wilayah nantinya. Ibu ingin setelah ini anak-anak ibu memahami bahwasanya wilayah itu penting dalam sebuah kedaulatan, sehingga nanti bisa ya menjaga wilayah Indonesia tidak harus di perbatasan ya. Kita mulai di lingkungan sekitar kita nanti, mulai dari lingkungan sekolah, kemudian juga di rumah. Baik, itu manfaatnya. KB-nya sudah tadi. Kita lihat dulu materinya. Ini KB-nya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini seperti biasa ada 4 ya. Yang pertama, nanti setelah menyaksikan video pelanggaran wilayah laut, video yang akan kita nonton, setelah anak-anak ibu menonton, nanti diharapkan anak-anak ibu mampu menganalisis pentingnya kedaulatan dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah membaca buku siswa dan tahan ajar, anak-anak ibu diharapkan mampu merangkum dan membuat batas wilayah tempat tinggalnya nanti, merangkum isi dari materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang sudah bikin rangkuman? Dan berapa orang? Ada. Berarti sudah dilaksanakan tugas yang diberikan. Kemudian berikutnya, setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, anak-anak ibu diharapkan mampu menganalisis pentingnya kedaulatan dengan baik. Yang terakhir, peserta didik menciptakan zona lokasi beserta batas lokasi sekolah. Nah, ini tugas anak-anak ibu nanti, membuat zona lokasi sekolah kita, kemudian menentukan batas-batasnya, utara, selatan, barat, dan timur, berbatas dengan apa sekolah kita ini. Kemudian dengan melakukan itu semua dengan membentuk sikap disiplin. Ya, disiplin ini nanti tepat waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ibu berikan. Kemudian juga percaya diri dengan hasil karya yang anak-anak ibu buat nanti akan kita pajang di kelas ini nanti, akan diamati juga oleh kelompok lain. Kemudian itu semua tidak terlepas dari rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itulah 4 tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, kita masuk ke materi kita dulu. Ini dia hakikat kedaulatan seperti yang sudah dibicarakan oleh Edra tadi, ya. Kedaulatan ya berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Ya, kalau kedaulatan saja artinya kekuasaan tertinggi. Kemudian kedaulatan itu sendiri kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya. Ya, kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapat mandat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita memakai kedaulatan apa? Kedaulatan rakyat. Ya. Kemudian ini hakikat kedaulatan juga ada 4 ya. Yang pertama ada asli. Artinya apa ini? Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Ya, asli. Kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Ya, berikutnya apa nih ya? Yang kedua ada hakikatnya sifatnya permanen. Apa maksudnya? Kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Ya, kekuasaan tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. Paham anak-anak ibu maksudnya ini? Paham? Maksudnya di sini negara kita NKRI walaupun presidennya berganti-ganti sekali 5 tahun, menterinya juga sering berganti, ya tergantung dari kebijakan presiden, tapi negara akan tetap ada, nggak akan berubah nama negara kita walaupun presidennya berubah, nggak akan berubah nama negara kita walaupun menterinya ditukar atau diganti. Bisa paham? Ya, yang berganti-ganti hanyalah pemerintah sesuai dengan hasil pemilu. Yang negara kita tetap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sifatnya permanen, nggak akan berubah.
dua. Kemudian yang ketiga tunggal. Apa maksudnya tunggal, Regita? Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Ya, kekuasaan itu satu-satunya di dalam negara, tidak dibagikan ke badan-badan lain. Ya, kalau kita pakai kedaulatan rakyat, rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi. Ya, kemudian lewat pemilu nanti diberikan kekuasaannya kepada orang-orang yang dipilih. Yang terakhir, tidak terbatas. Apa artinya, Nabila? Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Ya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Itu 4 sifatnya yang harus anak-anak ibu pahami. Berikutnya, bentuk kedaulatan yang dibilang Aini tadi. Bentuk kedaulatan ada 2. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Nah, apalagi nih maksudnya kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar? Ya, Fania bisa dibantu? Yaitu kedaulatan ke dalam adalah berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan. Ya. Sendiri menurut kehendak maksudnya sendiri. Ya, bagus. Makasih Fania. Artinya di sini kedaulatan ke dalam ini adalah untuk pemerintah itu mempunyai kekuasaan untuk mengatur seperti apa pemerintahan yang akan dijalankan. Kita memakai sistem pemerintahan apa, mau presidensil atau parlementer, pemilu kita bagaimana. Itu adalah sepenuhnya menjadi sepenuhnya menjadi kekuasaan Indonesia di dalam seluruh wilayah Indonesia. Ya, kemudian kedaulatan di sini juga mengandung arti bahwa tentang wilayah beserta sumber daya alamnya, baik di darat, laut maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan dari negara lain. Artinya negara mempunyai wewenang penuh. Coba dilihat ke belakang anak-anak ibu, ada peta Indonesia, ada batas garisnya. Sepanjang garis yang garis yang putus-putus itu batas laut kita. Nah, dari laut teritorial sampai ke sisi yang ke dalam itu semuanya negara mempunyai hak penuh untuk mengatur masyarakatnya, untuk membuat aturannya, ya, selagi yang berada di dalam laut, darat dan udaranya. Bisa dipahami? Nah, itu dia. Nanti kita lihat video kita tentang wilayah laut kita itu. Kan luas laut kita, luas Indonesia. Kemudian kita lihat dulu kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar mempunyai kekuasaan yang berhubungan dengan kerjasama dengan negara lain. Kita berhubungan dengan negara lain. Contohnya, Indonesia bekerja sama di bidang pendidikan, misalnya pertukaran pelajar Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Singapura, itu merupakan kedaulatan keluar. Atau mengadakan latihan perang bersama, atau misalnya apalagi di bidang ekonomi, atau TKI kita banyak bekerja di Arab, di Malaysia, itu contoh kedaulatan keluar. Sudah keluar dari Indonesia, contohnya kita. Ya, kalau kedaulatan ke dalamnya, kita di sekolah ini SMPN 31 Sijunjung punya aturan, ya. Untuk kedaulatan ke dalam dan keluar, kalau dicontohkan ke lingkungan terdekat kita di sekolah, kalau kedaulatan ke dalam di sekolah kita ini, ya selingkungan kita di SMPN 31 ini. Ya, SMP 31 punya aturan hari Senin pakai baju apa, Selasa pakai baju apa, kemudian masuknya jam berapa. Itu hanya berlaku di sekolah kita. Kalau SD beda lagi aturannya. Tak mungkin anak SD pakai baju sama dengan kita, kan? Di SD ada lagi aturannya berlaku juga di SD. Nah, kemudian ya, kalau untuk yang keluarnya bagaimana? Yang keluarnya kalau contohnya di lingkungan sekolah kita, ya kita mengadakan pertandingan sepak bola misalnya dengan sekolah lain, atau kita ikut lomba gerak jalan ketika 17 Agustus sebelum pandemi. Yang kelas ini kan yang pergi waktu itu ikut mendampingi ke Muaro dan ke Tanjung Gadang. Itu contohnya kedaulatan keluar. Nah, kemudian ibu punya gambarnya. Ini gambar kedaulatan ke dalam.
Kita mau melaksanakan pemilu seperti apa, mau sekali berapa tahun, terus caranya langsung atau tidak langsung ataupun bagaimana, itu hak penuh ada di kita. Ya, kemudian contoh kedaulatan keluar. Ada yang tahu ini siapa? Ini Menteri siapa? Bu Sri Mulyani sedang melakukan perjanjian atau menandatangani kerjasama dengan negara lain. Yang Ibu bilang tadi. Ya, kemudian berikutnya kita ada video. Ya, silakan nanti anak-anak Ibu amati videonya. Setelah itu kita akan bertanya jawab tentang video ini. Ya, videonya nih. Nah, ya, silakan ditonton dulu. Sudah selesai. Nah, itu dia akhir dari dari videonya. Kapalnya dibawa ke Pontianak. Ya, itu dia. Itu orang-orangnya. Ya, itu orang-orang ABK. Itu kapalnya. Orang-orang Vietnam itu. Ya, kapalnya ditaruh di pelabuhan kita, kemudian orang-orangnya nanti akan diurus ke kedutaan Vietnam. Ya, kita dalam menjaga wilayah. Sekarang Ibu ingin tahu dulu video tadi tentang apa? Yang ditonton tadi tentang apa? Pelanggaran batas wilayah. Siapa yang melanggar tadi?
Orang Vietnam. Orang Vietnam ngapain tadi? Ngambil ikan, masuk ke wilayah laut Indonesia, mengambil kekayaan alam Indonesia dalam bentuk ikan tanpa izin. Kalau tanpa izin artinya mencuri. Telah terjadi pelanggaran wilayah. Karena itu wilayah kita, aturannya ada di negara kita, makanya angkatan laut negara kita bisa untuk melakukan pengejaran bahkan penangkapan ya terhadap orang-orang tadi ya. Kemudian ibu ingin nah, dari video tadi kira-kira siapa yang bisa ya mengemukakan apa hubungan antara kedaulatan dengan batas wilayah? Kan tadi melanggar wilayah kan, masuk ke perairan Indonesia, mengambil ikan di laut Indonesia sehingga dikejar oleh pihak yang berwenang. Nah, ada yang bisa membantu? Kira-kira apa sih hubungannya antara menjaga batas wilayah itu dengan kedaulatan, dengan materi kita? Hubungannya sangat erat, Bu. Ya, apa Edra? Hubungannya sangat erat. Kenapa erat antara hubungan batas wilayah dengan kedaulatan? Karena untuk menjaga kedaulatan kita harus tahu batas wilayah. Ya, jadi untuk kita bisa menjaganya kita harus tahu batas wilayahnya. Kalau misalnya dia di perairan Vietnam nggak ada masalah, dia mau ngambil ikan, mau ngambil rumput laut, mau ngambil apapun itu nggak ada masalah karena di negaranya dia tidak ada aturan. Tapi kalau sudah masuk wilayah kita, tentu harus kita tegur, harus kita terapkan apa yang menjadi hukum laut kita, apa aturan yang ada di negara kita. Nah, kemudian kira-kira mengapa kita penting menjaga batas wilayah itu? Ada yang bisa? Kenapa batas wilayah harus dijaga? Ada yang bisa? Ada kita bisa? Karena batas wilayah itu bagian dari kedaulatan. Ya, batas wilayah bagian dari kedaulatan. Bagus. Dan wilayah termasuk syarat untuk mendirikan sebuah negara. Ya, bagus. Tidak mempunyai wilayah, maka negara tersebut tidak memiliki syarat untuk Ya, inilah salah satu syaratnya. Bagus sekali jawaban kita. Katanya wilayah itu merupakan bagian dari kedaulatan. Ya, bagian dari kedaulatan. Kemudian wilayah juga merupakan salah satu syarat berdirinya negara. Kalau wilayah itu tidak dijaga nanti kemudian pelan-pelan hilang sedikit demi sedikit, kemudian hilang secara keseluruhan, artinya nanti sebuah negara tidak bisa lagi berdiri karena syaratnya sudah tidak ada. Jadi harus kita jaga, makanya NKRI harga mati. Ya, harus kita jaga. Kemudian kira-kira bagaimana cara kita menjaga batas wilayah kita itu? kita harus tahu letak wilayah kita dan harus tahu Apa? Batas wilayah. Bagus ini ya. Kita harus tahu dulu letaknya wilayah kita itu di mana. Kemudian berbatasnya dengan siapa? Perbatasan itu apa-apa saja. Baru kita nanti bisa menjaga wilayah kita itu. Nah, baik. Untuk materinya Ibu rasa sudah cukup. Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa memahaminya. Karena setelah ini kita akan membuat sebuah proyek pembelajaran, namanya proyek pembelajaran PPKN, yaitu denah lokasi sekolah kita. Kita harus tahu dulu wilayah kita yang mana, gitu kan. Kemudian juga nanti kita harus tahu batas sekolah kita di barat berbatas dengan apa, timur dengan apa, selatan dengan apa, utara dengan apa. Ya, sebelumnya silakan anak-anak Ibu keluarkan ya bahan-bahan yang telah Ibu suruh bawa kemarin. Ya, kartonnya, lem, roll, semuanya tolong dikeluarkan. Sudah ada semuanya?
Siap. Nih, lengkap. Berarti bisa kita mulai ya. Ibu kasih apa dulu untuk memandu kamu. Ini ada ibu sediakan LKPD. Ya, apa yang harus anak-anak ibu kerjakan semuanya ada di dalam sini. Kalau apa nanti tetap akan ibu jelaskan kembali untuk memudahkan anak-anak ibu. Silahkan dibuka LKPD-nya. Ya. Ini ada langkah-langkah kerjanya. Coba lihat langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Sekolah beserta batas lokasi secara berkelompok. Ya, satu kelompok nanti satu produknya. Kemudian setiap anggota kelompok memiliki tugas yang berbeda. Ada yang bertugas mengamati keluar, ada yang bertugas mengangsur-angsur membuat hasil karyanya. Ya, karena karya kita berjudul dengan lokasi SMPN 31 Sijunjung. Cukup nanti perwakilan anak-anak ibu satu orang, satu kelompok yang keluar. Yang anak-anak ibu amati orangnya sudah ada. Kelompok ini siapa yang akan keluar nanti mengamati? Fani. Yang ini? Sedia, Bu. Senia. Yang ini? Salamatul. Ya, keluar boleh kalau ada anggota kelompoknya yang punya HP boleh bawa HP, kalau tidak bawa buku dan kertas untuk membuat oleh-olehnya. Pustaka di mana, labor di mana, ruang belajar di mana, kantor di mana. Kemudian untuk batas-batasnya sebelah sana barat, sebelah sana timur, selatan, utara. Ya, jadi nanti di dalam situ setelah dibikin denanya di bawahnya dibuat batas wilayah. Barat berbatas dengan apa? Timur berbatas dengan apa? Dibikin tulisan seindah mungkin di bawahnya ya nak ya. Kemudian buat tugas dengan benar, rapi dan indah. Itu akan menjadi penilaian bagi ibu nanti. Kalau sudah selesai dalam jangka waktu yang ibu berikan, makanya bagi-bagi tugas dalam kelompok. Siap tidak siap nanti ketika waktu pengumpulan tugas sudah ibu umumkan, setiap karya anak-anak ibu dipajang. Ya, kelompok ini nanti pajang di depan, yang ini di sini, yang ini di sana. Jadi nanti temannya akan menilai kelompok kamu, akan ibu kasih lembar observasinya nanti. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Sekarang silakan dikerjakan. Kalau ada yang ragu nanti boleh bertanya lagi ke ibu. Silakan yang bertugas keluar, silakan keluar. Boleh difoto, boleh diorek-orek. Ya, tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatannya. Yang di dalam dimulai lagi nak mengangsur ini. Mulai dari bikin namanya Dena, lokasi SMP 31 Sijunjung. Kemudian mau ditaruh di mana, itu ya kreasikan oleh masing-masingnya. Nih, videonya. Bagi-bagi kerja biar cepat selesainya. Ada yang menulis, ada yang bikin dena, ya biar cepat selesainya. Kalau tidak paham pekerjaannya, silakan tanya ke ibu. Fokus ke proyeknya masing-masing. Ya, fokus ke proyeknya masing-masing.
kebersihan saat melakukan apa juga akan menjadi penilaian informasi. Saat melakukan tindakan fokus ke proyeknya masing-masing.
Silakan berkreasi, mau bentuknya seperti apa boleh, ya. Boleh, silakan.
Hai. Halo. Halo. Hai. Siap? Ada yang ragu kelompok selatan ya? Kelompok selatan, ada yang ragu? Ada. Hai. Halo. Hai. Siap? Siap. Alhamdulillah baik. Untuk meregangkan otot-ototnya setelah membuat denah tadi, Ibu ada satu permainan dulu. Tolong perhatikan ke depan. Ini lihat Ibu, perhatikan ke depan. Kalau Ibu bilang pagi, tepuk satu kali. Pagi. Kalau siang, tepuk dua kali. Kalau sore, tepuk tiga kali. Kalau malam, harus kita konsentrasi ya, biar sebelum kita menampilkan hasil karyanya masing-masing, kita rilekskan dulu ya. Pagi, sore, siang, pagi, malam. Masih ada yang
bisa. Mungkin mata silanya bergantian ke sananya. Tetap jaga jarak bergantian. Aturlah siapa yang duluan ke sana, siapa yang duluan ke sana. Silakan. Waktunya 5 menit saja. Yang nama kelompok. Nama kelompok yang kamu amati. Kalau kamu selatan, berarti itu utara, itu barat. Itu kelompok, itu kelompok. Itu barat. Itu selatan, itu barat. Tapi nggak mengamati punya kamu. Yang diamati barat dengan utara. Gantian. Kalau ingin mengunjungi, gantian. Ya, gantian. Bentuk fisiknya apakah sudah jangan-jangan nanti musola di samping mustaka berarti nggak tepat, masih belum karena musola harusnya di samping musola apa WC gitu kan ya kan seperti itu di samping labor apakah mustaka yang di depan atau labor yang di depan kan bisa saja kebalik tempatnya, silahkan diperhatikan. Kemudian kalau keindahan sudah indahkah hasil yang dibuat sama teman kamu, tulisannya, letak-letaknya, semuanya. Silakan dikomentari, di review kalau bahasa Instagramnya. Silakan di review hasil karya temannya. Oke, Bu. Iya, apakah sudah pas? Kalau sudah pas, sudah siap. Kalau bergantikan misalnya musola dibikin sama anak kakak salah tuh. Tulis. Keindahan silakan indah. Dan nama kelompok yang kamu amati. Berarti kalau kamu selatan mengamati utara dan barat. Silakan ya boleh ke sana. Tapi bergantian, oke? Ini barat. Yang di depan ini barat, yang itu selatan, yang itu utara. Oke. Yang itu yang utara, yang itu yang selatan. Jadi kalau misalnya rumah mana? Ya. Ikut sendiri ya? Iyo. Iya. Boleh. Satu-satu ke sananya, satu-satu ke sana. Duduk baik di kelompok barat, satu-satu saja berdirinya, ya. Oke, satu-satu.
penilaian untuk nilai kelompoknya. Baik, Ibu akan mengambil hasil reviewnya ya. Silakan dikumpulkan mana hasil reviewnya. Namanya dibikin nggak? Kalau nggak surat kaleng nanti. Ada alamat. Nah, kan sudah selesai. Ini sudah ada hasil review teman-temannya terhadap karya yang dibikin oleh anak-anak Ibu. Bagaimana perasaannya membuat karya tadi? Ya, kalau ini apa ini? Gimana kesulitannya? Bagaimana perasaannya membuat karya tadi? Agak ragu. Gimana bagian yang sulitnya? Bagian yang sulitnya gimana? Menentukan denahnya yang sulit. Kalau batas wilayah? Enggak, cuma 4 kebun, rumah, jalan. Gampang ya? Berarti tadi menentukan letaknya ya? Ya, kita harus tahu dulu letaknya di mana, kemudian wilayahnya. Nah, setelah itu tugas kita bersama adalah menjaga wilayah kita ini. Ya, dengan batas-batas yang ada. Baik. Selanjutnya ini adalah untuk penilaian kelompok. Ibu juga sudah menilai tadi. Sama yang Ibu nilai juga bentuk fisiknya, kemudian tata letaknya. Ya, sudah Ibu nilai juga. Baik, untuk nilai kelompok sudah ada. Sekarang Ibu mau menilai individu lagi karena ada nilai kelompok, ada nilai individu. Ini ada sebuah artikel yang harus dianalisis oleh anak-anak Ibu. Silakan dibaca nanti artikelnya, masih bersengketa tentang batas wilayah. Kemudian dibuat analisisnya di belakang. Ya, dibikin namanya di belakang. Di atas ini dibikin namanya. Oke. Nah, tunggu sebelumnya bereskan dulu, mejanya dirapikan, bukunya ditaruh ke dalam tas lagi. Ya, RKBD, bahan ajar disimpan dulu, yang ada pena saja. Oke, dibagikan ya. Silakan dibaca, kemudian dianalisis. Seperti kita menganalisis video tadi, ya. Silakan dikerjakan.
Sudah siap? Sudah? Oke, bukan dalam kelompoknya nanti akan dijemput ya. Yang sudah siap? Sudah semuanya? Sudah siap? Sudah? Kita dikasih nama. Dan nilai videonya juga sudah selesai. Pagi. Tidak ada yang konsentrasi kalau setelah pagi. Sore. Pagi. Siang. Malam. Kalau masih apa? Kita penyegaran dulu sedikit ya. Malam. Sepertinya Jamila ada masalah dengan konsentrasinya hari ini. Sore. Pagi. Malam. Ya. Siang. Sore. Pagi. Malam. Malam setengah dikasih 2 kan? Ya, baik. Ini sudah selesai juga menganalisis kasusnya. Tentang apa tadi kasusnya? Masalah perbakasan. Ada sengketa-sengketa perbakasan wilayah Indonesia yang dimuat oleh harian Kompas. Pernyataan dari Menteri kita, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Nanti akan ibu baca hasil analisis anak-anak ibu di rumah. Nah, untuk sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Seperti biasanya, untuk mencek lagi apakah anak-anak ibu jangan-jangan fokusnya hanya ke warna-warni kertasnya saja tadi gitu kan, yang lainnya sudah lupa lagi gitu kan. Ada yang ingat materi kita hari ini? Siapa yang bisa merangkumnya? Baik, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi? Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Baik, banyak. Coba dulu ini apa? Kata kedaulatan berasal dari kata Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Ya, kata berasal dari bahasa daulah yaitu kekuasaan tertinggi. Berarti yang disampaikan sama ini adalah pengertian kedaulatan. Kemudian siapa tadi lagi yang angkat tangan? Edra tadi angkat tangan. Nah, apa yang masih ingat materinya? Sifat kedaulatan asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Ada sifat kedaulatan. Berapa tadi sifat kedaulatan? 4. Sifat kedaulatan ada 4. Asli, tunggal, permanen, permanen, Tidak terbatas.
masalah di perbatasan wilayah. Kenapa tadi? Pengejaran kapal Vietnam. Ya, siapa lagi tadi yang angkat tangan? Tania, apa Tania? Membuat dana alokasi sekolah SMPN 31 Silinjung, Sedela Barat berbatasan dengan kebun warga. Ya, bagus. Apa lagi? Sedela Timur berbatasan dengan rumah warga. Ya. Sedela Selatan berbatasan dengan jalan yang garing. Nah, Dan Sedela Utara berbatasan dengan kebun warga. bagus. Ya, itu adalah proyek kita tadi. Kita membuat dana sekolah, kemudian kita menentukan batas-batas sekolah kita. Ada yang berbatas dengan kebun warga, ada yang berbatas dengan rumah warga, ada yang berbatas dengan jalan. Bagus. Ada lagi tadi yang angkat tangan? Siapa lagi? Berarti sudah cukup baik. Sudah banyak yang paham ya, mulai dari video sampai analisis kasusnya. Sudah ada yang paham materinya juga, pengertiannya masih ingat. Cuma ada yang tertinggal anak-anak ibu. Masih ingat dengan ini? Masih ingat? Ingat bu? Ingat ini? Apa bentuk kedaulatan tadi yang kita bahas? Keluar. Kalau kasus-kasus yang kita bahas tadi itu masuk kedaulatan ke dalam atau keluar? Ke dalam. Karena menyangkut wilayah. Kalau masalah keluar itu mengenai hubungan kerjasama kita dengan negara lain. Dan ini materi pokok kita hari ini. Kita sudah menganalisis video, sudah membahas menganalisis artikel juga. Nanti ibu lihat hasil analisis anak-anak ibu. Sudah ada juga proyek yang kita buat hari ini. Alhamdulillah sudah terselesaikan. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu telah mengikuti proses ini dari awal sampai akhir. Meskipun ada kendala, susah bu menentukan tata letaknya, tapi tetap diusahakan. Ibu ucapkan terima kasih. Kemudian untuk minggu depan, untuk minggu depan, untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, kalau tadi kita baru membahas kedaulatan secara garis besar. Besok kita masuk lagi membahas kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kita pakai itu yang mana? Kemudian akan ada lagi nanti video-video yang menarik, akan ada lagi nanti kita menganalisis video dan kita akan berdiskusi kembali, kita akan bertanya jawab kembali seperti minggu-minggu yang sebelumnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan prosesnya dengan baik dan lebih aktif lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Bisa anak-anak ibu pahami? Bisa. Apa materi kita untuk besok? Kedaulatan negara Republik Indonesia. Kita akan membahas tentang khusus di negara kita. Kalau hari ini secara umumnya dulu. Nah, ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak ibu yang telah hadir pada hari ini untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Untuk itu ibu minta bantuan kepada Edra untuk memandu teman-temannya memimpin